Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallah as-salatu liwaqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Hadis yang ke-6 diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatu liwaqtiha, salat di waktunya. Salat di waktunya. Nah, waktu salat itu terbagi-bagi ya. Ada waktu namanya waktu fadilah. Ya, waktu fadilah itu awal waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapati awal waktu itu? Istighol ma yata'allaq bis shalah. Artinya kita menyibukkan diri dari semenjak panggilan azan, kita menyibukkan diri dengan hal yang berkaitan dengan sholat. Ya, berwudu, menutup aurat, dan berangkat ke masjid. Itu kita dapat namanya waktu fadilah. Artinya dari segi persiapan itu kita mendapatkan waktu fadilah. Adapun mereka yang datang sebelum adzan dikumandangkan dan sudah berwudu, ya itu lain lagi derajatnya. Ya. Dan juga nggak sama dengan dia yang berwudu di masjid dengan dia sudah berwudu dari rumah udah lain lagi. Itu semuanya dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengerti kan keutamaan yang besar ini ya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu darurat, ada waktu hurmah. Waktu hurmah itu adalah waktu yang tidak memuat sholat semuanya. Kalau sholat zuhurnya 4 rakaat, 2 rakaat ada di waktu, 2 rakaat ada di luar. Artinya dia dapat dosa. Itu namanya disebut dengan fawailun lil musallin. Kenapa? Sebagian sholat ada di luar waktu. Padahal Allah sudah mengulur-gulur waktu itu. Jatuh juga dia di waktu hurmah. Gitu. Yang kedua itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah, birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua, ibu bapak, berbakti. Jadi kebaktian kepada kedua orang tua artinya dalam Al-Quran itu jatuhnya perintahnya setelah kita beribadah kepada Allah. Ya. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berbuat ihsan kepada orang tua, ibu dan bapak. Ai birran bihima wa syafaqatan wa atfan alaihima. Berbuat baik, ya, kasih sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Sekiranya keduanya ya ada pada kamu
indakal kibar, ada dalam kepengurusan kamu, mereka udah tua, salah satu dari mereka, oh kilahuma ataupun dua-duanya nih, dalam pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali berkata ah. Sekalipun kedua orang tuanya atau salah satunya musyrik, tetap harus berbuat ihsan tadi, nggak mengurangi. Kalau seandainya ada kata lebih rendah daripada Allah akan katakan kata ah aja udah nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali membentak, udah jangan, nggak boleh bilang ah, apalagi membentak. Allah katakan tuh. Wala taqul lahuma idza kabura jangan sekali-kali dah, artinya membentak mereka telah tua, telah renta. Yang bagi anda tawala hidmatuhuma, kita ini harus betul-betul menangani hidmah pada mereka, membantu. Kenapa? Matawalla ya min hidmatika, yang dulu mereka telah betul-betul berkecimpung, menyibukkan diri dalam membantu kita. Ala fadlil mutaqaddim wa kaifa yaqal litasawi. Jadi begini, hikmah mereka kepada kita nih kan lebih dulu, ya enggak? Lebih dahulu mereka berbuat segala seluruhnya tanpa pamrih, ya enggak? Menahan segala tahammul segala kesulitan kita, apapun dia yang berperan di situ. Nah, ini telah didahului oleh mereka, gitu loh, telah didahului. Nah, keabdoliyah, keutamaan dan keabdolan itu ada yang pada dahulu. Seandainya kita berbuat baik, nggak bakalan mencapai kebaikan mereka. Kita udah baik banget nih, nggak bisa mencapai apa yang telah didahului oleh orang tua, gitu ya. Jadi tetap yang namanya al-fadl lil mutaqaddim, keutamaan bagi yang pendahulu, yaitu orang tua. Biar bagaimanapun, sebesar apapun yang diberikan, nggak bakal mencapai keutamaan mereka. Mereka mengurus kita mengharapkan kehidupan kita. Lah kita ngurus orang tua mengharapkan mengharapkan kematian mereka, umur mereka kan jauh beda, ya enggak? Ini orang tua udah sakit, udah lemah, kadang-kadang ada orang, Ustaz tolong dong doain kalau emang udah nggak ada umur, ya nggak ada umur lah. Sebenarnya derajatnya di situ dia ngurus orang tua, ya. Bahwa hidup dan mati mah urusan Allah. Allah emang buka untuk kita berbakti. Tatawala tadi, kita mengurus betul-betul, kita ambil. Jadi kita mah mengharapkannya kayak begitu, sedangkan kita sakit mereka mengharapkannya kita hidup dan panjang umur. Nah, itu yang bisa disamakan. Dan juga Allah katakan di sini mengajarkan kepada kita waqul lahuma qaulan karima. Bagaimana enggak lengkap hal yang berkaitan dengan orang tua. Waqul lahuma, ucapkan ya untuk kedua mereka berdua itu qaulan karima, kata-kata yang karim, yang lembut. Pilih-pilih, ibaratnya pilih, saring yang terbaik, ya. Emang sih orang tua kadang-kadang ngomongnya malu bapak lu, ya enggak? Antara mereka berdua, kita anak jangan ikut-ikut lu, ya enggak? Hat lu mama apa baik. Nah, ini kan repot. Ya udah, bapaknya juga begitu.
jangan ngikutin, itu adat nggak bagus itu bahasa ya. Malu diom baru. Qaulan karima, lainan latifan, lembut ya, santun. Allah katakan lagi nih, wahfid lahuma janahal dzulli, rendahkan kamu punya sayap, bahkan bentangkan sayap kamu, kerendahan hatimu itu. Ya, gimana nggak bahaya ya nggak? Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan ya Allah, ya rahmati mereka berdua, sayangi mereka berdua, kama rabbayani shaghira. Aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi gimana sih? Kata Sayyidina Ibn Abbas mengatakan 3 perkara turun berdampingan, artinya bertemanan. 3 perkara ini ada layannya, dan gak bisa diterima kalau kita ngambil satu kalau nggak diambil layannya. Apa itu? 1, dikatakan layuk balu minha wahidatan, gak diterima satu, di ghairi qarinatiha, tanpa ada temannya tadi. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa ati rasul, taat kepada Allah, taat juga sama Rasul. Gak diterima taat sama Allah sama Rasul nggak taat, atau satunya taat sama Rasul sama Allah nggak taat. Harus dua-duanya diambil. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. Zakat ini adalah hal yang sangat yang pertama dilakukan oleh Rasul SAW setelah hijrah, turun perintah zakat. Tuh banyak orang-orang muhajirin datang ke Ansar Madinah, bagaimana mengangkat derajat mereka? Allah turunkan perintah zakat. Jadi puasa sama zakat ini di tahun kedua daripada hijrah. Ya, jadi jangan sembarangan pengen kaya be. Ya enggak? Kaya itu kalau enggak ke zakat, ya kamu nanti yang diapain? Dipersulit oleh harta. Harta wajib zakat, enggak dizakatin ya salah. Percuma salat enggak diterima oleh Allah. Harus dikeluarkan zakat. Zakat di sini tentunya bukan zakat finansial ya. Orang kerja dapat gaji sebulan keluarin zakatnya, enggak, itu enggak wajib zakat. Zakat itu setelah harta itu dikelola mencapai nisabnya, batas tertentu yang wajib zakat, sampai setahun. Dihitung, dikalkulasi semuanya wajib zakat 2,5%. Emas juga ya. Dan yang terakhir itu yang ketiga, Allah perintahkan aniskurli wali walidai, bersyukur kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tua. Artinya syukur sama Allah nggak diterima kalau kita nggak syukur sama orang tua. Artinya berbuat kedurhakaan kepada kedua orang tua itu minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Dikatakan la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Wala mannan, orang yang mengadu domba. Wala mudminul khamar, dan juga orang yang tercandu dengan minuman khamar. Gitu. Dikatakan pula bahwasanya fal ya'mal masya'a ayyamal falan yadkhulul jannah. Silakan orang yang durhaka berbuat, kerjakan apa baik dah.
ketaatan terserah, sholat, puasa, zakat, tapi dia durhaka, nggak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannah. Waj'al bar masya wal ya'mal bar masya. Silakan orang yang berbakti mau lakuin apa baik, ya, silakan. Mau puasa, mau zakat, mau infak, mau sedekah, ya, silakan lakukan. Ya. Malah sekendak dia fala yadkhulun nar, karena dia nggak bakalan masuk neraka. Albar la yadkhulun nar, orang yang berbakti nggak bakalan masuk neraka. Wal aq la yadkhulul jannah, nggak bakalan masuk surga. Ya ikhwani, ya, bahwasanya nih terakhir ya, Su'ila bin Abbas radhiyallahu anhuma an ashabil a'raf. Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-A'raf. Siapa itu ashabul a'raf? Ashabul a'raf, bahwa saya ashabul a'raf itu hum amal a'raf fahuwa jabalun bainal jannah wan nar. Jadi A'raf itu adalah gunung di antara surga dan neraka. Gunung antara surga dan neraka. Wa inna ma sumiyal a'raf li'annahu musyrifun 'alal jannah wan nar. Itu gunung dinamakan A'raf karena gunung ini ya memang menjulur ke surga dan juga menjulur ke neraka. Namanya A'raf. Begitu. Wa alaihi asjar, gitu. Ada banyak pohonnya, thimar, buah-buahan. Ya mungkin ada durian juga sana ya. Kan durian enak ya enggak? Paling favorit. Thimar, anhar, banyak sungainya. Wa uyun, dan juga mata air banyak. Katakan wa amr rijal alladzina yakunu alaih fahum rijal kharaju ilal jihad. Siapa penduduk di situ? Penduduk di situ adalah orang-orang ya, kharaju ilal jihad bi ghairi ridho abaihim wa ummahatihim. Dia orang yang keluar jihad tanpa dapat ridho dari ibu bapaknya. Ternyata yang selama ini kita tahu bahwasanya di akhirat itu emang gak ada tempat ketiga, ya nggak? Kalau nggak di surga ya di neraka. Tapi ini ada gunung namanya A'raf. Penduduknya adalah diantaranya orang yang keluar jihad tapi nggak diridhoin oleh bapak dan ibu. Kan pernah Rasulullah katakan, ya Rasul saya mau jihad. Ditanyain sama Rasulullah, ahayun abawaik, apakah orang tua masih hidup dua-duanya? Iya ya Rasulullah. Irji fajahid fihima, pulang berbakti sama orang tua kamu. Gak direstuin di jihad sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah ini diantaranya dia orang yang keluar jihad tanpa ridho orang tua. Jihad. Wamanahumul qatl an sabilillah anduhul nar. Orang yang jihad ini dia enggak masuk neraka karena ditahan oleh jihadnya di jalan Allah. Dia masuk neraka tapi dia jihad. Nah, jihadnya ini menghalang dia masuk neraka. Begitu. Wa mana'ahum uququl walidain an duhulil jannah. Kedurhakaannya sama orang tua mencegah dia masuk surga. Nah, makanya di antara itu dia. Ya. Fahum alal a'rab hatta yaqdiyallah fihim amrahu. Di antara surga dan neraka sampai keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendata buat mereka ini ya, sampai jihad pun ya harus berkaitan dengan keridhaan orang tua. Jadi saking besar dan dahsyatnya kedudukan orang tua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ustaz Sobar mengadain nih, apa namanya?
haul jama'i, haul apa namanya, Masalah. masal. Nah silakan yang mau doain orang tuanya ikut haul, selain gak usah sabar, biar apa namanya mendoain orang tua ini adalah salah satu bentuk daripada kebaktian pada orang tuanya adalah dia menyisihkan bagian hartanya dengan nama orang tua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang diberkahi di bulan Rajab ini dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang hak-hak, di antaranya adalah orang yang paling terutama untuk mendapatkan kebaikan kita adalah kedua orang tua kita, dan yang sudah meninggal banyak-banyaklah beristighfar, astagfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
syai'un. Amin. Wa antal alimul ghuyub. Amin. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Amin. Wa antal alimul ghaib. Amin. Wa anta ala kulli syai'in alim. Amin. Allahumma ahyina bil iman. Amin. Wa amitna bil iman. Amin. Wa asurna bil iman. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Amin. Wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.